Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan, dan tentunya berisi pengalaman dari aktivitas yang saya alami di seharian ini. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Bagaimana aktivitas Anda hari ini? Apakah lancar? Apakah ada yang tersendat? Apakah ada kesulitan? Ataukah penuh dengan kemudahan? Saya doakan Anda semua yang setia mendengarkan cahaya kehidupan, hidupnya selalu diselimuti dengan kebaikan, kemudahan, dan tentunya kebahagiaan. Ketika ada seseorang yang dia mengeluh hidupnya itu susah, hidupnya itu rumit, hidupnya itu ruwet, bahasa Surabayanya gitu ya. Sesungguhnya yang membuat rumit, yang membuat ruwet itu adalah pikirannya dia sendiri. Berarti orang itu sendiri sebetulnya. Tidak ada kesulitan, tidak ada kerumitan hidup yang hadir kecuali atas kehendak Anda sendiri, atas keinginan Anda sendiri. Ini sudah hukumnya yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Allah itu, Tuhan itu tidak pernah memberikan kesulitan. Allah itu tidak pernah memberikan keruwetan atau kerumitan di hidup manusia. Karena Allahnya sayang sama kita. Yang membuat rumit, yang membuat ruwet adalah pemahaman Anda, pikiran kita, kemudian logika yang ada di kepala Anda. Itulah yang membuat hidupnya menjadi benang kusut, menjadi rumit. Karena dari kecil diajarinnya itu rumit, diajarinnya ribet. Harus ini, harus itu, harus ke sana, ke sini, dan sebagainya. Padahal semua bisa dibuat sederhana, dibuat simple. Katanya Einstein ya, orang yang memahami sebuah ilmu itu bisa menyampaikan semuanya dengan sederhana, menyampaikan ilmunya dengan sederhana. Jadi kalau ada seseorang yang menyampaikan dengan berbagai istilah yang ruwet, yang istilah yang aneh-aneh, sesungguhnya orang itu nggak paham dengan apa yang disampaikan. Ini ada orang yang seperti itu. Dan seringkali tahu gitu ya, merasa oh ya ini yang benar seperti ini, seperti itu gitu. Kebanyakan teori, kebanyakan istilah, tapi nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Lucu ya. Saya kalau ketemu orang seperti itu saya ketawa aja sebetulnya. Teman saya di kampus ada seperti itu, teman saya di kantor juga ada seperti itu. Hampir saya ketemu orangnya ada seperti itu juga gitu ya. Buat saya lucu dan ya itu berarti saya yang menarik, dan buat saya itu pembelajaran bahwa ada orang-orang yang memang senang tanpa disadari ya dengan hal-hal yang ruwet, hal-hal yang rumit. Merasa dirinya tahu ketika berbicara dengan istilah-istilah yang yang bahasa Inggris atau apapun, yang sebetulnya itu sama saja ketika disampaikan dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa Arab dan bahasa apapun gitu ya. Tapi seolah menganggap bahasa A itu yang lebih benar, padahal artinya sama saja. Di Indonesia juga ada artinya. Seringkali terlalu banyak baca, terlalu banyak logika, terlalu banyak pemahaman, bukan malah makin pinter, malah makin ruwet, malah makin rumit hidupnya. Yang enak itu memang jadi orang bodoh gitu ya. Jadi orang bodoh itu nggak tahu apa-apa. Tapi bodoh di sini bukan stupid, tapi bodoh artinya tidak senang dengan berbagai hal yang aneh-aneh, nggak senang dengan berbagai hal yang ruwet, maunya yang simpel-simpel aja, maunya yang sederhana, sehingga hidupnya ya jadi seperti itu. Saya ketika ada orang yang bertanya sesuatu istilah nih, Mas Firman tahu ini gitu. Kadang saya kalau nggak tahu saya bilang nggak tahu, dan saya tidak mencari tahu gitu. Apalagi berbagai istilah di bidang psikologi dan pikiran dan sebagainya. Kalau saya tidak tahu, saya jawab nggak tahu, dan saya tidak mau tahu. Karena
itu nanti menjadi sebuah bumerang bagi diri kita ketika kita sibuk mencari sebuah istilah yang tidak jelas sumber referensinya. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang laki-laki masih muda dari Cikarang ya. Dia sehari-hari sebagai freelance programmer di IT. Tadi saya bilang kita sama nih, sama-sama orang IT. Terus dia bilang, tapi saya kaget dengan apa yang Mas Firman sampaikan di YouTube, di blognya. Kok bisa ya memahami konsep IT-nya sampai dihubungkan dengan kehidupan manusia, dengan mindset, dengan hal-hal yang selama ini saya mikirnya nggak sejauh itu, Mas. Ya IT ya sudah, ini programming, ini ilmu komputer ya sudah. Tapi Mas Firman bisa menghubungkannya dengan kehidupan, dengan diri manusia, dengan impian. Dan itu benar, kata Mas ini, saya sudah membaca modulnya, saya terapkan, dan ya memang semudah itu menggunakan pikiran. Mas ini juga mengatakan bahwa dulu dia belajar ilmu pikiran, belajar hipnosis, kata dia harus susah dulu, harus merem dulu, harus duduk bersila dulu, masuk ke bawah sadar, kata dia. Padahal nggak ada yang masuk ya Mas, yang masuk kemana? Nah, ini yang saya bilang kenapa saya ambil konsepnya mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan. Mengenali dulu, pikiran itu apa? Bentuknya gimana? Betulkah alam? Betulkah harus masuk? Nah, itu kalau di situ salah, nanti ke belakangnya salah. Makanya kenal dulu, bendanya apa? Pikiran, bukan alam. Jadi kalau menyebut masuk ke bawah sadar kamu, masuk kemana? Ya, tidak ada masuk. Anda bisa baca di buku 10 Keajaiban Pikiran, Anda baca di blog saya, Anda cari di Google, Anda bisa baca majalah sugesti, supaya Anda kenal dulu, apa sih pikiran itu, apa sih bawah sadar itu. Jangan-jangan Anda ngomong tapi nggak tahu gitu. Dan celakanya banyak terapis, banyak praktisi yang kadang ya dia juga salah mengajarinya. Saya bukan orang psikologi, saya orang IT, sehingga ketika saya memahami konsep IT, saya juga dosen, saya ingat, oh ternyata pikiran saya juga sama dengan konsep komputer itu. Bisa kita program, bisa kita kendalikan, sehingga saya membuat rumus yang namanya AMC itu sebagai metode untuk bagaimana kita menggunakan pikiran dengan benar, supaya apa? Supaya bisa digunakan untuk kebaikan hidup manusia, supaya hidupnya tidak ruwet, tidak rumit. Ya, yang membuat rumit itu karena Anda terlalu banyak pemahaman, bacanya salah-salah, Anda tidak mengerti, referensinya juga salah, Anda langsung baca, jadinya Anda pun bingung. Ketika bingung, Anda mencari sesuatu yang tidak jelas, akhirnya rumit. Makanya ketika Anda dipertemukan sama channel ini, sama catatan harian, sebetulnya itu adalah petunjuk Tuhan, itu hidayah Tuhan yang harus Anda terapkan, harus Anda pahami, dan tentunya harus Anda kerjakan. Jadi sadari bahwa kerumitan hidup Anda, keruwetan hidup Anda bukan Tuhan yang membuat, bukan juga kehendak Tuhan, tapi karena kesalahan Anda sendiri, karena keinginan Anda sendiri. Renungkan dan sadari. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.